Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Bu Sundarsih, guru matematika dari SMP Negeri 1 Magetan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bab 1 semester 1 kelas 9, yaitu tentang perpangkatan dan bentuk akar. Adapun KD yang kita pelajari yaitu KD 3.1 dan KD 4.1. Nah, di SD dan di SMP kelas 7 kalian sudah mengenal sedikit tentang apa itu perpangkatan. Jadi perpangkatan itu bisa diartikan sebagai perkalian berulang. Adapun bentuk umum bilangan berpangkat adalah A pangkat N, di mana A ini dinamakan dengan bilangan pokok atau basis, dan N dinamakan pangkat atau eksponen. A pangkat N itu bisa diartikan sebagai A kali A kali A kali A dan seterusnya sebanyak N, dengan N bilangan bulat positif. Contoh, 2 pangkat 3 itu diartikan sebagai 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 itu 4, 4 kali 2, 8. Sehingga 2 pangkat 3 hasilnya sama dengan 8. Nah, kemudian 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat artinya 3 kali 3 hasilnya adalah 9. 4 pangkat 3 artinya 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4 itu 16, 16 kali 4 adalah 64. Nah, sekarang negatif 3 dipangkatkan 4. Negatif 3 dipangkatkan 4 artinya negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Negatif 3 kali negatif 3 itu 9. Negatif 3 kali negatif 3 itu 9. 9 kali 9 menghasilkan 81. Sedangkan untuk negatif 5 dipangkatkan 3, artinya negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5. Negatif 5 kali negatif 5 itu sama dengan positif 25. Positif 25 kali negatif 5 menghasilkan negatif 125. Berikutnya 0,2 dikuadratkan, artinya 0,2 kali 0,2, hasilnya 0,04. Kalau negatif 0,2 dikuadratkan, artinya negatif 0,2 kali negatif 0,2. Negatif kali negatif menghasilkan bilangan positif, sehingga negatif 0,2 dikuadratkan hasilnya positif 0,04. Kalau 0,3 dipangkatkan 3, artinya 0,3 kali 0,3 yaitu 0,09. Nah, 0,09 kali 0,3 hasilnya 0,027. Nah, kalau negatif 0,3 dipangkatkan 3, hasilnya artinya adalah negatif 0,3 kali negatif 0,3 kali negatif 0,3, yaitu negatif 0,027. Nah, dari contoh ini kalian bisa melihat bahwa bilangan negatif kalau dipangkatkan bilangan genap hasilnya selalu bilangan positif. Nah, sedangkan bilangan negatif kalau dipangkatkan bilangan ganjil hasilnya akan selalu bilangan negatif. Nah, sekarang kita belajar tentang sifat-sifat perpangkatan. Contoh yang pertama, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5.
2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Kemudian 2 pangkat 5 artinya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Sehingga ini semua merupakan perkalian berulang ya, dengan bilangan pokoknya 2 sebanyak 8 kali. Sehingga 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5 menghasilkan 2 pangkat 8. Kalau kita lihat hubungan antara pangkat pada soal dengan pangkat pada jawaban, kita lihat di sini pangkat 3, di sini pangkat 5, ternyata menghasilkan pangkat 8. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pada perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, nah, maka pangkatnya kita jumlah. 3 ditambah 5 menghasilkan 8. Contoh yang lain, 6 kali 6 pangkat 4. 6 itu sama saja dengan 6 pangkat 1. Nah, kali 6 pangkat 4. 6 kali 4 artinya 6 kali 6 kali 6 kali 6. Sehingga ini merupakan perkalian berulang dengan bilangan pokok 6 sebanyak berapa kali? 5 kali. Sehingga 6 kali 6 pangkat 4 menghasilkan 6 pangkat 5. Di sini kita lihat hubungan antara pangkat pada soal dengan pangkat pada jawaban. Kita lihat 5 bisa diperoleh dari 1 ditambah 4. Sehingga dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pada perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, pangkat harus kita jumlah. Lanjut untuk sifat yang kedua. 8 pangkat 6 dibagi 8 pangkat 2. 8 pangkat 6 artinya 8 kali 8 kali 8 sebanyak 6 kali. Sedangkan untuk penyebutnya 8 pangkat 2 artinya 8 kali 8. Nah, 8 kali 8 dibagi dengan 8 dibagi kali 8 menghasilkan 1. Sehingga tinggal 8 kali 8 kali 8 kali 8 atau kalau kita tulis dalam bentuk bilangan berpangkat menjadi 8 pangkat 4. Nah, untuk contoh yang kedua, 7 pangkat 4 dibagi 7 pangkat 3. Pembilang 7 pangkat 4 artinya 7 kali 7 kali 7 kali 7. Sedangkan 7 pangkat 3 artinya 7 kali 7 kali 7. Nah, 7 kali 7 kali 7 dibagi 7 kali 7 kali 7 menghasilkan 1. Sehingga tinggal 7. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan hubungan antara pangkat pada soal dengan pangkat pada jawaban. Nah, 4 ini bisa diperoleh dari 6 dikurangi 2. Sedangkan di sini 7 itu sama saja dengan 7 pangkat 1. Nah, 1 itu diperoleh dari 4 dikurangi 3. Nah, dari contoh di atas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pada pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, di sini bilangan pokoknya sama-sama A, maka pangkat kita kurangi. Sehingga menghasilkan A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Dengan A tidak boleh sama dengan 0. Sifat berikutnya. 4 pangkat 3 dipangkatkan 2. Nah, 4 pangkat 3 dipangkatkan 2 artinya 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 3. Dari sifat yang pertama tadi bahwa perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, maka pangkat ditambah. Sehingga di sini menghasilkan 4 pangkat 3 ditambah 3. Nah, sama dengan 4 pangkat 6. Kemudian berikutnya 7 pangkat 5 dipangkatkan 3. Nah, artinya 7 pangkat 5 kali 7 pangkat 5 sebanyak 3 kali. Kemudian dari sifat bahwa perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, maka pangkat harus dijumlah. Maka menghasilkan 7 pangkat 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 7 pangkat 15. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan hubungan antara pangkat pada soal dengan pangkat pada jawaban. Ya. Ternyata 6 ini bisa diperoleh dari 3 kali 2. Kemudian 15 ini bisa diperoleh dari 5 kali 3. Sehingga dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa
bilangan berpangkat, jika dipangkatkan lagi, maka pangkatnya harus dikali. Sehingga A pangkat M dipangkatkan N akan menghasilkan A pangkat M kali N. Sifat berikutnya, 6 pangkat 3 dibagi 6 pangkat 5. Arti 6 pangkat 3 kalian sudah tahu, 6 kali 6 sebanyak 3 kali. Kemudian untuk penyebutnya 6 pangkat 5 berarti 6 kali 6 kali 6 sebanyak 5 kali. Nah, 6 kali 6 kali 6 dibagi 6 kali 6 kali 6 menghasilkan 1. Sehingga tinggal 1/6 kali 6. Atau bisa ditulis dalam bentuk bilangan berpangkat 1/6 pangkat 2. Sedangkan dari sifat yang nomor 2 tadi, bahwa pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, di sini bilangan pokoknya sama-sama 6, maka pangkat harus dikurangi. Di sini pangkatnya 3 dikurangi 5, sehingga menghasilkan pangkat negatif 2. Sehingga 6 pangkat 3 dibagi 6 pangkat 5, itu menghasilkan 6 pangkat negatif 2. Nah, dari contoh yang atas dengan yang bawah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa 6 pangkat negatif 2 itu nilainya sama dengan 1/6 pangkat 2. Nah, jadi kalau kita bisa mengambil kesimpulan bahwa A pangkat negatif M itu akan sama dengan 1/A pangkat M. Jadi kita bisa mengubah perpangkatan negatif menjadi perpangkatan positif. Kemudian sifat berikutnya, 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 4. Artinya 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 kali. Demikian juga untuk penyebutnya sama, 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 kali. Nah, ini kalau disederhanakan hasilnya adalah 1. Sedangkan dari sifat nomor 2, pembagian bilangan berpangkat bilangan pokok sama, pangkat harus dikurangi. Sehingga menghasilkan 5 pangkat 4 kurangi 4. Nah, menghasilkan 5 pangkat 0. Sehingga dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa 5 pangkat 0 itu nilainya sama dengan 1. Sehingga secara umum kita bisa mengambil kesimpulan bahwa A pangkat 0 itu nilainya harus sama dengan 1, dengan ketentuan di sini A tidak boleh 0. Kemudian sifat berikutnya, untuk perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok beda dan pangkat sama, contohnya 5 pangkat 6 kali 4 pangkat 6. Nah, 5 pangkat 6 artinya 5 kali 5 sebanyak 6 kali, sedangkan 4 pangkat 6 artinya 4 kali 4 sebanyak 6 kali. Dengan menggunakan sifat komutatif pada perkalian, ini bisa ditulis jadi 5 kali 4, kali 5 kali 4, kali 5 kali 4 sebanyak 6 kali. Sehingga 5 pangkat 6 kali 4 pangkat 6 bisa ditulis jadi 5 kali 4 dipangkatkan 6. Demikian juga untuk contoh berikutnya dengan cara yang sama, 2 pangkat 7 kali 5 pangkat 7. Di sini perkalian bilangan berpangkat dengan pangkat sama-sama 7 bisa ditulis menjadi 2 kali 5 dipangkatkan 7. Sehingga dari contoh di atas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa A pangkat M kali B pangkat M akan menghasilkan A kali B dipangkatkan M. Kemudian sifat yang terakhir, untuk pembagian bilangan berpangkat dengan pangkat sama. Nah, contohnya 75 pangkat 4 dibagi 25 pangkat 4, artinya 75 kali 75 sebanyak 4 kali, dibagi 25 kali 25 sebanyak 4 kali. Sehingga bisa ditulis menjadi 75/25 kali 75/25 sampai 4 kali. Nah, atau bisa ditulis 75/25 dipangkatkan 4. Dengan cara yang sama, 12 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 3 bisa ditulis menjadi 12/4 dipangkatkan 3.
Sehingga dari kedua contoh itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa A pangkat M dibagi B pangkat M. Di sini kalian melihat bahwa pangkatnya sama-sama M bisa ditulis menjadi A per B dipangkatkan M. Dengan B tidak boleh sama dengan 0. Saya kira cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.